Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Bagi Syakira Abdullah Syafi'i. Saya mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oke, di video kali ini kita akan membahas dua hal penting dalam pendidikan psikologi, yaitu hereditas dan lingkungan. Oke, yang pertama-tama kita kenalan dulu nih sama yang namanya hereditas. Jadi gampangnya itu, hereditas adalah warisan genetik dari orang tua ke anak atau dari nenek kakek. Jadi kenapa seorang anak itu bisa memiliki mata yang coklat, rambut yang ikal, terus kulitnya yang sawo matang, itu adalah faktor dari keturunan. Nah, bukan cuma penampilan aja nih yang bisa diwariskan dari kedua orang tua atau nenek kakek, tetapi juga termasuk ke dalam sifat. Misalnya, seorang anak memiliki sifat yang pemarah atau pendiam atau pemalu. Itu adalah faktor genetik dari orang tua atau nenek kakeknya. Bahkan, bakat seorang anak itu bisa loh diwariskan dari kedua orang tuanya, seperti musik, melukis, renang, dan lain-lain. Itu bisa dari faktor keturunan dari orang tua. Nah, dalam dunia pendidikan psikologi, hereditas ini sangat penting karena mempengaruhi cara berpikir seorang anak dan kecerdasan, cara belajar maupun emosional seorang anak tersebut. Oke, selanjutnya, nah kalau hereditas itu kan faktor bawaan dari lahir. Kalau perkembangan anak ini lebih ke gimana seorang anak nanti tumbuh dan berubah seiring berjalannya waktu, mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, bahkan sampai dewasa. Itu semua melalui yang namanya sebuah proses pertumbuhan. Perkembangan ini bukan cuma soal fisik, tetapi juga dalam segi kognitif atau cara berpikir, cara anak bersosialisasi, dan dalam segi emosional atau dalam segi perasaan, seperti itu. Dan yang menarik, perkembangan anak ini dipengaruhi dua faktor utama. Yang pertama hereditas dan yang kedua faktor lingkungan. Faktor lingkungan tuh seperti pola asuh orang tua, lingkungan mereka di rumah, di sekolah, teman-temannya, seperti itu. Bahkan sampai tontonan di YouTube yang ia lihat sehari-hari. Seperti itu dapat mempengaruhi cara berpikir dan perkembangan seorang anak, seperti itu. Jadi keduanya itu saling berhubungan, dua-duanya itu sama-sama penting. Nah, jadi seorang anak itu bisa aja punya bakat bawaan dari orang tua, tetapi kalau lingkungannya dan orang tua tidak mendukung, jadi bakatnya itu bisa sia-sia aja teman-teman, seperti itu. Nah, misalnya seorang anak itu punya bakat keturunan dari orang tuanya itu pandai atau fasih dalam berbahasa Inggris, tetapi kalau guru di sekolahnya itu tidak menemani prosesnya secara baik dan orang tuanya itu gak peduli atau cuek aja terhadap bakat anak itu, jadi ya udah, kemampuan bahasa Inggrisnya itu pun sia-sia aja teman-teman. Nah, jadi disinilah peran pentingnya seorang guru, orang tua, dan lingkungan dalam proses perkembangan seorang anak. Kita nggak bisa ngatur apa yang diwariskan anak dari bawaan orang tuanya, tetapi kita bisa banget memberikan lingkungan yang positif dan membantu proses perkembangan anak itu dengan baik, seperti itu. Bukan membanding-bandingkan anak tersebut dengan anak lain. Misalnya anak A, si A ini memiliki potensi dalam melukis, sedangkan yang B, dia potensinya itu dalam bidang akademik. Nah, gurunya ini membanding-bandingkan, kenapa nilai matematika kamu jelek, padahal si B itu nilai matematikanya bagus. Padahal anak itu bakatnya itu ada di seni, bukan ada di akademik. Jadi tugas kita itu menemani prosesnya, bukan malah membanding-bandingkan. Nah, jadi segitu aja video dari saya tentang hereditas dan lingkungan. Semoga kita dapat mengerti kalau anak itu mereka unik, bermacam-macam karena dari orang tua yang berbeda-beda. Jadi tugas kita adalah membimbing prosesnya dengan baik, bukan malah membanding-bandingkan, seperti itu. Oke, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.